Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali. Puji syukur kehadirat Allah kesehatan bisa meneruskan kan, silaturahim kita sambil membaca mendengarkan surat-surat yang Allah kirim kepada kita. Posisi masih di surat Yasin ayat 35 ini. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'kulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Liya'kulu agar mereka maksudnya ya kita manusia, agar apa? Bisa makan min thamarihi, dari buah biji. Pada ayat yang sebelumnya dia menumbuhkan batang, dedaunan, bunga, terus berbuah. Apa maksud Allah liya'kulu? Agar kita bisa makan buah-buahan. Wa ma amilatu aydihim, waunya ataf itu, wa liya'kulu ma amilat, dan agar kita bisa makan hasil kerja tangan kita. Afala yashkurun, pikirin dong gitu. Kenapa enggak pada berterima kasih? Apakah mereka tidak berterima kasih? Ai innal qasda min insya'il habbi wal jannat, artinya tujuan Allah menciptakan biji dan kebun-kebun, ayakulal makhlukun, agar makhluknya bisa makan, min samaril mazkur, buah-buahan yang disebut. Apa itu? Nakhil, pohon korma, a'nab, anggur, wa ya'kulu mimma sona'atu aidihim min tilkal gharras. Bukan gharras, nggak pakai sidah, gharras. Dan agar mereka bisa makan hasil pekerjaan tangan mereka. Apa itu? Gharras. Gharras menanam, zuru, tanaman, awil hubub, biji-bijian, awil thimar. Mana contohnya? Kal asir. Asir itu jus. Tanam pepaya terus di jus. Ada buah apel di jus. Ada semangka jus, asir. Itu lewat proses ya, menanam, Allah menumbuhkan. Wadabsi wanahwihima. Dabsi Pak Jamal sambil dicari nih. Saya nggak lagi deket HP nih. Adabs. Wa mazalika kulluhu illa min rahmatillahi ta'ala bihim. Semua itu semata-mata karena kasih sayang Allah. Sirup, dabes itu sirup. Apa dabes? Sirup. Sirup. Sari buah. Dari buah ya? Sari Oh buah, iya. sirup. La biqudratihim wa quwatihim. Nah, kita disuruh merenung ini oleh ayat ini.
Bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka, bukan karena kekuatan kita. Fahala yashkuruna. Kenapa tidak bersyukur? Alama an'ama bihi alaihim, atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, min hadhihin ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang disebutkan tadi, allati la tu'ad wa la tuhsa, yang nggak bisa dihitung. Kita mau mencoba menghitung nikmat Allah, buah itu nggak kehitung, luar biasa. Bersyukur dong, bersyukur dong. Lebih dari itu, kita punya usaha, akhirnya menanam tidak, tapi buah tinggal metik, buah tinggal ngambil di toko. Dan dikira nggak ada hubungannya antara usaha kita dan buah yang kita konsumsi. Allah di situ menunjukkan kasih sayangnya. Masih nggak bersyukur. Wahada amrun bisyukri min tariq inkari tarkihi. Ini menarik ini. Haza maksudnya ayat ini. Perintah bersyukur. Afala yaskurun itu perintah. Padahal pakai istifham. Istifham bermakna perintah. Min tariq inkari tarkihi. Perintah bersyukur tapi struktur kalimatnya Allah mengingkari, meninggalkan syukur. Rada susah. Dikasih nikmat, terus nggak bersyukur. Itu Allah mengingkari. Bagaimana mengingkarinya? Kok bisa-bisanya ya? Hidup luar biasa, dikasih hidup, dikasih napas, dikasih segala kebutuhan hidup, dikasih banyak kenikmatan, diantaranya buah-buahan yang mereka konsumsi. Kok dia tinggalkan syukur? Allah mengingkari. Pengingkaran itu oleh Allah dikemukakan lewat istifham. Afala yaskurun. Di balik istifham yang maknanya inkar, ditangkap lagi secara balaghi. Oh, perintah ini. Perintah. Nah, yang kayak begitu serupa dengan la'alla di dalam Al-Quran. Puasa. Apa tujuannya? La'allakum. La'alla pada mulanya kita kenal taroji. Mudah-mudahan. Dengan harapan. Di balik itu ada kental perintah. Takwa. Sebab takwa tidak bisa diperoleh hanya dengan berharap. Oleh karena itu, takwa diperoleh harus dengan kesungguhan. Maka la'alla artinya jadi perintah. La'allakum tatafakkarun, itu perintah, mikir dong. Bukan mudah-mudahan kalian berpikir. Ya, dan semua la'alla begitu dalam Al-Quran. Ya, berikutnya, Pak. Wa qawluhu min samarihi a'id ila ma zukira qabla zalika. Firmannya yang berbunyi min samarihi, domirhi, itu kembali kepada yang disebut sebelumnya, yaitu hab, biji, buah yang ditumbuhkan oleh biji. Waqala Razi al-masyhur annahu a'id ilallah. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, gitu. Kembali kepada Allah. Min samarihi, sebagian dari buahnya. Buah itu milik siapa? Milik Allah. Gitu. Yang kita makan, apalagi Pak Jamal suka ngajak makan durian mulu.
Nah itu yang kita makan itu buah Allah, bukan buah tukang dagang. Ini mengisyaratkan tidak ada yang bukan dari Allah. Kita pakai uang, uangnya hasil usaha. Usahanya lewat panca indera, tenaga, kesehatan, badan kita, pikiran kita, semuanya dari Allah. Itu udah bicara hakikat. Oleh karena itu, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia udah melihat Allah. Menyaksikan Allah. Ngelihat buah, dia ngelihat Allah. Sebab tak mungkin buah jadi sendiri. Melihat apa saja, udah nggak susah disebutkan. Ada bunga berwarna-warni, subhanallah. Bukan pengrajin bunga yang memberikan warna-warni. Wa ma amilatu aidihim yashmalu fi ra'ir razi az-zira'ah. Ayat yang berbunyi apa saja yang dilakukan oleh tangan mereka, maksudnya usaha. Menurut Imam Ar-Razi mencakup di dalamnya yaitu bertani, berdagang. Itu kan usaha. Apa usahanya tani? Apa usahanya berdagang? Berdagang lewat semua yang ada di badannya berinteraksi. Yang paling penting akal. Dan seluruhnya itu dari Allah. Kalau petani dia menghasilkan buah, maka buahnya buah Allah. Sama rihi tadi. Kalau dia berdagang, punya uang, uangnya uang Allah. Allah nggak minta, paling dia minta 2,5%. Toh itu juga bukan buat dia, buat hamba-hambanya yang membutuhkan. Kayak gitu berpikir Islam, membangun dan membentuk karakter dia. Wa lamma amarahum ta'ala bisyukri. Ketika Allah memerintahkan mereka, lagi-lagi kita, untuk bersyukur, wa syukrullah bil wa syukru bisyukri wa syukrillahi bil ibadah. Syukur kepada Allah, jangan salah baca ini. Walamma amarahum ta'ala bisyukri. Ketika Allah memerintahkan kita bersyukur. Wa syukrullahi bil ibadah. Dan bersyukur kepada Allah itu bentuknya ibadah, melalui ibadah. Nabbaha ila annahum lam yaktani'u bitarki. Ini mengingatkan secara amat tegas bahwa mereka tidak akan puas seharusnya kalau meninggalkan syukur. Ayo, pada kebayang apa enggak? Dibawain sayur tetangga. Syukur apa enggak? Syukur. Maka dengan syukur terpenuhi kepuasan batin. Karena kita mensyukuri. Bayangkan terus kita meninggalkan syukur. Enggak berterima kasih. Boleh bayangkan. Enggak berterima kasih, maka di sini lam yaktani. Kita sebenarnya tak memperoleh kepuasan batin. Kepuasan batin ada pada syukur. Tuh. Karena satu dan lain hal, dibawain sayur dan lain-lain oleh tetangga, malas syukur. Malas syukur bukan cuma di mulut, di lidah. Itu berbasik pada hati. Jadi belenggu, jadi beban. Oleh karena itu ketika Allah menyuruh kita dalam konteks ini bersyukur, ini peringatan keras. Annahum lam yaktani'u. Mereka sebenarnya
tidak akan memperoleh kepuasan bitarki dengan meninggalkan syukur. Ya, berbelit-belit tapi tinggi. Bal'abadu ghairah. Kenapa? Mereka tak memperoleh kepuasan batin. Karena ketika tidak bersyukur berarti dia menyembah selain Allah. Dalam konteks ilustrasi tadi, dimaksud selain Allah apa itu? Nafsu. Marah dia ikutin, emosi dia ikutin. Itu kan nafsu, itu selain Allah. Maka dia taat kepada itu. Gak males syukur sama dia. Terserah, terima apa terima aja. Dia mau ambil lagi silahkan. Gak puas itu. Wa atau bisyirki. Maka tidak syukur secara umum berarti dia melakukan kemusyrikan. Kemusyrik itu menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Tuhan yang satu yaitu nafsu. Maka dalam ayat lain Allah berfirman, afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Muhammad, tahukah engkau ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Luar biasa ini. Mudah-mudahan dilindungi kita dari syirik kecil ya. Iya. Faqalah, dari cerita tadi menjelaskan ayat liyakulu. Dia meneruskan firman-Nya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Semuanya. Tidak ada satupun yang tidak berpasangan. Termasuk tumbuhan, mimma tumbitul ardu. Termasuk diri mereka, diri kita. Termasuk yang belum kita tahu. Bisa jangkau pikiran. Keluasan, kedalaman, jangkauan makna. Dan yang menarik lagi, subhana itu ungkapan kagum. Kita melihat keindahan alam, gunung-gunung dengan sawah terhampar, siang-siang awan beriringan di atas gunung, lalu sore berubah warna, belum lagi di lautan, air yang beriring-iring, bergelombang. Belum lagi yang ada di rumah kita, indah. Kita kagum, maka kita membaca subhanallah, itu mah standar. Biasa. Kita mengagumi ciptaan Allah. Tetapi ketika yang kagum itu adalah Allah, itu yang perlu ditangkap. Subhanalladzi. Itu siapa yang ngomong? Allah. Maknanya kagum. Dia kagum. Kan ya bahasa nggak kejangkau oleh rasa, oleh akal. Oleh karena itu, dia sebenarnya sedang akan mengajarkan kepada kita untuk bertasbih sebagai ungkapan kagum terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Allah saja kagum. Kita cuek. Itu sebenarnya. Dan ternyata semua subhanallah. Isra Mi'raj ayatnya pakai subhanallah. Dia kagum. Bisa memperjalankan Nabi sampai tembus ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Pulang lagi dengan kagum dia. Masa kalian nggak kagum? Nah, yang dikagumkan oleh Allah pada ayat ini, dia yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Bukan cuma manusia. Itu dibilang, tumbuhan berpasangan. Kita taunya berpasangan paling korma. Tuh ada korma laki, korma perempuan.
Ada lengkeng laki, ada lengkeng perempuan. Banyakan yang kita tidak tahu. Maka berdasarkan ayat ini bisa jadi rumput berpasangan, cacing berpasangan, rayap berpasangan, lebah berpasangan. Baru disebut wamin anfusihim, manusia. Dan yang menarik wamin malaya yang kita nggak tahu berpasangan. Berpasangan bukan pada tumbuhan, bukan pada binatang, bukan pada manusia. Semua ciptaannya. Coba lihat, ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada pulang, ada pergi. Boleh bayangkan kalau tidak berpasangan, pergi nggak pulang-pulang. Pak Jamal dicariin, mana nih pergi nggak pulang-pulang. Tuh, ada hidup, ada mati, ada terang, ada gelap, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Mana ya yang dapat pasangan? Itu kan menunjukkan keesaan Allah pada saat yang sama. Tanzih artinya mensucikan. Kebayang mensucikan. Suci bersih. Bersih bahasa kerennya clean. Ada orang luar biasa, jabatan tinggi, gaji besar, kedudukan juga mewah, terhormat, berilmu. Tuh, kalau ke kantor naik sepeda saja. Korupsi enggak, maka digelari Mr. Clean. Suci dia. Tak seberapa kesuciannya dibanding dengan kesucian Allah. Kalau tak seberapa kesuciannya, bisa jadi dia tetap kayak apapun bersihnya manusia biasa. Ada lapar, ada haus, ada ngantuk, ada lupa. Nah, Allah Maha Suci dari semua itu. Dari semua yang tidak layak. Itu makna subhana tanzih. Yang lebih diutamakan dari sekian kebersihan yang dimiliki oleh Allah, kesucian, anis syarik lillah. Syarik itu teman. Allah nggak punya teman. Dalam rangka dia melakukan satu tindakan, perbuatan, dia nggak perlu yang lain. Semuanya Allah. Kalau dia memberi kesehatan kepada kita melalui dokter, dokter jangan dianggap teman Allah membantu. Gak, dia sendiri yang menyembuhkan. Dokter hanya sarana. Paham itu, sarana. Kenapa perlu sarana? Karena Allah ketika mengajarkan syariatnya, baik akidah maupun ibadah, dia pakai rasio manusia. Si A hutang kepada si B. Si B kebetulan banyak berlimpah rizki. Tak dianggap hutang. Nggak ditagi-tagi. Sampai 5 tahun, 10 tahun. Terus, karena satu dan lain hal, si B kebetulan perlu uang, butuh sama uang. Ditagih. Lah, kata si A, enggak, saya enggak hutang, kapan? Ya dulu, udah 5 atau 10 tahun yang lalu. Maka logika manusia pada saat itu, mana buktinya? Itu logika manusia. Maka dipakai oleh Allah. Ada konsep catatan amal. Sebab logika manusia nanti minta bukti. Itu contoh sederhana. Ya, akhirnya padahal Allah tak perlu malaikat untuk mencatat amal, dia udah tahu. Dipakai logika manusia, itu dia catatannya. Nanti ada hari hisab, ada hari timbangan, ada catatan amal. Nah, sekarang ini tanzihan anis syarik lillah,
alladzi khalaqal anwa wal asnaf kulliha. Betapapun semuanya Allah memberikan rahmat kepada kita lewat perantara, tak menunjukkan bahwa Allah perlu dia. Kalau tidak dipakai sarana dalam hidup ini, sembuh pakai dokter, bikin rumah pakai insinyur, pakai segala macam. Kalau tidak, semuanya heboh. Dia ajarin pinter, heboh apa enggak? Semua serba Allah. Allah bisa enggak bikinin kita rumah? Bisa. Kalau terjadi heboh apa enggak? Dan lebih dari itu, maka tidak ada interaksi antara satu manusia dengan manusia lain. Padahal interaksi antar manusia itu saja bagian dari ibadah. Berarti Allah menafikan ibadah kalau semuanya serba Allah. Nah, minasyarik lillahi alladzi khalaqal anwa, yang menciptakan berbagai macam ciptaan, bukan berbagai macam tumbuhan atau binatang, ciptaan. Ya, kulliha semuanya min mukhtalifil alwan wat tu'um. Nah, ini namanya kayaknya terkait dengan buah. Dengan berbagai macam warna buah, tu'um rasa, askal bentuk. Baru dijelaskan minazuru tanaman, thimar buah-buahan, nabat tetumbuhan. Kalau nabat tumbuhan berkayu. Kalau zuru tumbuhan tak berkayu, kayak padi, kayak rumput, kayak timun, kayak semangka. Ya. Wa khalaqa minan nufus az-zukur wal inas. Allah juga menciptakan manusia, ada laki ada perempuan. Wa khalaqa makhluqat syatta. Dia menciptakan berbagai macam makhluk selain dirinya, namanya makhluk. Makhluk bukan cuma yang bersifat konkret, yang abstrak juga. Karena dia diciptakan. La ya'rifunaha, makhluk yang tidak kita kenal. Ada nggak makhluk yang tidak kita kenal? Cuma sekedar berita info. Ada pesawat angkasa, makhluk angkasa. Gitu kurang lebih. Ya, kalau memang ada, bagi orang yang beriman, oh iya, itu kan ciptaan Allah juga. Ya. Kama qala ta'ala wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah sendiri berfirman, dia juga menciptakan apa yang tidak kita ketahui. An-Nahl. Wa qala azza wa jalla, dalam firman-Nya yang lain, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasangan. Kenapa? La'allakum tazakkarun, agar pada sadar. Masih agar tuh la'allah. Sadar apa? Gitu. Akan kekuasaan, keesaan Allah pada ciptaannya Az-Zariyat. Iya. Al-Khulasah. Inna khaliqa hadzal khalqil azim min insan wa hayawan wa nabat wa khaliqa asya'a la na'lamuha. Apa itu? La na'lamuha munazzah anisyarik wan nadhir. Artinya nih kesimpulannya nih. Pencipta makhluk yang luar biasa besar ini seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan pencipta apa saja yang tidak kita ketahui ciptaannya. Kenapa? Munazzahun khobar inna. Dia bersih, suci dari teman dan kawan. Syarik teman. Nazir bandingan. Ya. Qadir ala kulli syai'. Dia mampu
melakukan, menciptakan apa saja. Wa fil ayah al-amr. Pada ayat ini ya ada perintah untuk mensucikan Allah amma la yaliqu billahi ta'ala. Dari sesuatu yang tidak layak. Kal amri bisyukri. Seperti perintah bersyukur dalam ayat yang terdahulu. Ayat ini kan bunyinya subhanalladzi khalaqa. Subhana. Maknanya seperti tadi kagum. Pada saat yang sama ada mengandung perintah. Kalau subhana dipahami mengandung perintah, dia masdar. Sabbaha yusabbihu tasbihan wa subhana. Subhana. Tasbih ala wazni fu'lan. Masdar maksudnya. Kalau dia masdar, maka i'rabnya jadi maf'ul mutlak. Pada kata subhana, ada fi'il yang dibuang. Sabbih. Oh. Sucikanlah. Bertasbihlah. Itu maksudnya. Maka di sini disebutkan amr. Perintah untuk apa? Mensucikan. Dari segala macam yang tak pantas bagi Allah. Kita nggak terasa. Padahal sering mencederai kesucian Allah. Mana contohnya? Itu warga Palestina dibantai. Allah tahu apa enggak? Itu mencederai. Apapun bentuknya pertanyaan, itu menuduh Allah tidak. Allah tidak tahu kan tak pantas. Itu mencederai, bukan mensucikan. Ya betul tidak. Apalagi hubungannya dengan konstelasi politik Indonesia. Umat Islam luar biasa. Yang hak sudah luar biasa berjuang. Kok masih kalah juga? Gitu. Itu namanya tidak mensucikan. Wa ba'dal istidlal ala imkanil ba'si wal hasri bi ahwalil ardil makaniyah. Setelah Allah membuktikan ada kemungkinan kebangkitan, ada kemungkinan mahsyar. Dengan apa membuktikannya? Dengan kondisi bumi yang bersifat tempat. Zakar ta'ala adillatan arba'ah. Maka Allah kemudian menyebut empat bukti min ahwalil azminah yang bersifat zaman, waktu. Tadi yang bersifat makan, tempat. Bukti apa? Bukti kebangkitan. Wa ayatul lahumul lailu. Tuh, bukti kebangkitan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah buat mereka yaitu malam. Malam itu naslahu minhun nahar. Kami kuliti. Naslah kami kuliti. Paham? Dari siang. Darinya siang. Siang tadinya malam. Terus malam dikuliti. Terang. Jadi siang. Ini balagonya tinggi banget. Harus mampu memahaminya. Apa yang dimaksud oleh Al-Quran dalam ayat ini. Ketika dia menciptakan siang. Siang itu dikuliti dari malam. Gini ilustrasinya, potong kerbau. Kerbau hitam kerbaunya. Udah, palanya diputus. Putus, kan hitam tuh. Terus kulitnya ditarik
sekaligus dari kepala, leher, ujung leher yang diputus itu ditarik, terus kelihatan dagingnya terang dibanding dengan kulitnya yang hitam. Kayak begitu Allah menciptakan siang, dikuliti dari malam. Itu ayatnya. Wa ayatul lahumul lailu. Tanda kekuasaannya adalah malam. Apa kata Allah? Naslahu. Kami kuliti. Min hun naharo. Darinya, dari malam itu siang. Jadi malam gelap diserupakan dengan kerbau yang hitam atau kambing hitam semua. Kerbau susah nariknya. Jangan dipikirin teknis narik. Udah ditarik pelan-pelan ke belakang itu kulitnya. Tuh, terang, 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 pelan-pelan karena keras. Nggak sekaligus. Ya, kayak begitu. Allah menggambarkan proses dia menciptakan siang. Diciptakan siang itu dari malam. Maka dalam pandangan konsep ajaran Islam itu malam dulu baru siang. Nah, kalau itu tahun Syamsiah siang dulu baru malam. Oke, faidahum muslimun. Ya, mereka kemudian menjadi muslim, gelap. Baru kita lihat tafsir. Ay wa min adillati qudratihi ta'ala al-azimah. Artinya di antara kekuasaan, bukti kuasa Allah yang luar biasa, khalqul lail wan nahar, menciptakan malam dan siang. Wa ta'aqubil lail wan nahar daibain. Beriringan malam dan siang. Daibah yang selalu malam terus siang. Habis itu malam lagi. Habis itu siang. Terus gitu. Nggak ada yang siang dulu. Jangan berpikir gitu. Pikiran kita yang terbalik. Fayusbihul khalqu fi zulumah wa yuzhibud daw. Maka ketika malam makhluk menjadi kegelapan dan dia hilangkan cahaya. Wa hakaza yata'aqaban. Demikian silih berganti. Yaji'u haza wa yazhabu haza. Malam pergi, siang datang. Siang datang, malam pergi. Wa yadhhabu hadza fa yaji'u hadza. Kama qala ta'ala yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Yughshi, dia menutup, Allah menutup malam akan siang. Malam menutup siang. Dia yang menutup. Yatlubuhu, di mana kalian berharap. Kalau siang pengen malam. Udah malam pengen siang, apalagi ada janjian pagi mau jelong-jelong. Wah, masih lama gitu. Apalagi lagi puasa, mengharap malam apa tidak? Mengharap. Ya. Natijat li dauranil ardi haula mihwariha minal maghrib ila syarq. Secara ilmiah terjadi malam berganti menjadi siang dan sebaliknya. Itu adalah karena dauron, perputaran bumi mengelilingi porosnya dari barat ke timur. Fatasruqu syamsu ala nisfil qurrah al-ardiyah. Maka kemudian matahari tasruk terbit ala nisfi qurrah al-ardiyah, di separuh permukaan bumi. Nah, itu. Kalau siang nih kita, siang ya, matahari di atas. Kalau malam, matahari di bawah. Paham maksudnya? Ini permukaan atas lagi siang. Permukaan atas bumi.
pada saat yang sama kita siang, permukaan bawah malam. Ya atau tidak? Terus gitu. Itu menarik gitu, ya. Oke. Wa taghibu 'anin nisfi tuh. Taghib gelap. Gaib kan gelap. Tenggelam di separuh bumi. Berikutnya Pak Jamal. Iya, nisfil akhir. Wa fi kulli minadh-dhulumah wan nur naf'an wa khair. Baik kita siang sekarang ini berada pada posisi bagian atas bumi dan mereka dalam keadaan gelap karena malam berada di posisi bawah, masing-masing membawa manfaat. Itu maksudnya. Gelap ada manfaatnya, terang ada manfaatnya. Wa ja'alna al-laila libasa. Bahkan malam itu dijadikan sebagai pakaian. Ya, kita bersembunyi, kita bisa tidur malam. Fa fi dzalam tarkul amal wa sukunun nafsi warahah minal anak. Gelap, yakni malam maksudnya, maka kita tidak bekerja, istirahat, tenang, tidur, istirahat dari capek. Wa fin nur mut'ah waladzah. Lalu pagi siang, yakni mulai dari pagi adalah kenikmatan, kelezatan, harokah, aktivitas dan kerja, min ajli kasbir rizki, dalam rangka mencari, berusaha mencari rizki. Wa qauluhu fa idahum muslimun ay dakhiluna fi dhalam. Ayatnya ditutup fa idahum muslimun. Tiba-tiba mereka berada dalam gelap. Wa idza lil mufajaah, idza artinya mufajaah, ya ini tiba-tiba. Ai fahum dakhiluna fi dzulumah mufajaatan wa baghtatan. Artinya mereka, kita masuk dalam gelap malam mufajaah secara tiba-tiba. Baghtah, sama sekonyong-konyong tiba-tiba. Kita nggak pernah mengatur, nggak pernah memikirkan, nggak bisa menahan datangnya malam, nggak bisa, maka itu disebut tiba-tiba. La yadalahum ba'da idzin. Tak ada kuasa, tak ada campur tangan mereka setelah itu. Wala budda minad dukhul fihi. Dan tak ada manusia sekuasa apapun yang bisa berkata aku nggak mau masuk ke malam. Nggak bisa. Walaupun diterangin itu pakai listrik luar biasa seperti siang, justru itu bukti adanya malam. Kalau siang mah nggak perlu listrik. Iya, mana ini? Masih terus Pak Jamal? Nah, Simpulan kedua. wasamsu tajri beredar limustaqarril laha, di porosnya. Dalika, hal itu takdirul aziz. Takdir ketetapan. Siapa aziz? Yang maha gagah. Al-alim. Yang maha tahu. Pada kata aziz, tak ada yang ikut campur tangan, apalagi bisa menggantikan kekuasaan Allah dalam rangka meletakkan matahari pada porosnya, berputar dengan kecepatan yang pas, sudah diukur. Ternyata bukan matahari saja, ini yang disebut matahari karena dia yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup manusia. Semua benda-benda langit udah diletakkan tempatnya secara pas. Al-alim, dia tahu persis itu. Wa ayah mustaqillah dalla ala qudratihi ta'ala. Artinya tanda kehebatan, kekuasaan, keesaan Allah yang menonjol, menunjukkan itu pada daurah syamsi, berputarnya matahari, fi falakiha,
di sumbunya ila nihayat madariha, sampai terakhir putarannya. Wadhalika dauron takdir minallahil qahir. Dan perputaran itu, berputarnya matahari itu adalah ketetapan dari Allah. Al-Qahir yang gagah, Al-Ghalib yang tidak ada mengalahkannya. Kullu syai', apa saja. Al-Muhit ilmuhu, yang luas ilmunya. Bikulli syai'. Wa hunaka qaulan lil mufassirin fi tafsiril mustaqir. Sementara pada kata mustaqir dalam ayat itu ada pendapat mufassir. Pertama, annal murad mustaqar. Annal murad mustaqarruha al makani. Yang dimaksud tempatnya, porosnya. Mustaqir adalah porosnya. Wa huwa tahtal arsy. Di mana adanya? Di bawah ars. Mimma yalil ardo. Yang membawahi bumi. Min dalikal janib, dari sisi itu. Bumi kita berdiri, di atas ada arsy. Maka poros matahari ada di situ. Antara arsy sama bumi. Bumi dimaksud bukan semuanya, yaitu pusat bumi di Ka'bah. Maka di atas tuh kalau ditembus, ya itu arsy. Oke, situ tengah-tengah ada poros matahari. Iya, annal murad mustaqarrul makani wa tahtal arsy mimma yalil arda min dalikal janib. Wa hiya aina ma kanat fahiya wa jami'ul makhluqat tahtal arsy. Oleh karena itu, dimanapun kita berada di muka bumi ini, termasuk binatang, itu namanya di bawah arsy. Kita mau di Mekah, kita mau di Palembang, kita mau di Eropa, kita mau di Jerman, kita mau di Australia, itu semuanya berada di bawah arsy. Ya. Wasani annal murad mustaqarruha az-zamani. Yang dimaksud mustaqar itu aspek waktu. Wa huwa muntaha sairiha, yaitu akhir perjalanannya. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Kayak model kita dalam konteks haji, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu mana? Yaitu mulai bulan Syawal udah boleh ihram. Ya. Syawal, Zulqa'dah sampai 10 Zulhijjah. Kalau mikot makani yaitu ada Yalamlam, ada Ji'ronah, ada Hudaybiyah, mikot zamani, makani itu namanya. Begitu juga makna mustaqar, li mustaqarrillaha, mustaqar matahari. Waqad asbata ulama'ul falak. Ulama falak, nah ini nih satu alinea lagi Pak ya. Annahu ziyadah ala daurani syamsi zahiri wasaton nujum bisababi dauranil ardi haula syamsi marratan fisana. Para ulama, para sarjana astronomi al-falak, annahu, bahwasanya mustaqar adalah ziyadat ala daurani syamsi zahiri, kelebihan putaran matahari secara lahiriah. Wasatan nujum, di tengah nujum, bintang-bintang, akibat berputarnya bumi mengelilingi matahari satu kali 1 tahun. Lisyamsi harakatan ukhrayan. Matahari punya 2 putaran yang lain. Minal kawakib as-sayyarah, dari bintang-bintang yang beredar haula markazin nizam, sekitar pusat sistem bintang, bisur'ah, dengan kecepatan tuqaddar, diukur binahwi mi'atai mil fisaniyah, perputaran matahari yang lain
yaitu mengelilingi bintang-bintang, buruj itu kalau dalam suratnya Al-Buruj, gugusan bintang-bintang, yaitu sekitar 200 meatai, 200 mil dalam 1 menit. Tania menit. Detik. Kalau menit daqiqah. Wa huwa markazun nizam an-nujumi bi asrihi. Itu adalah pusat sistem astronomik seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Udah segini dulu Pak Jamal. Ayo, ini mah medannya Pak Edi ilmunya ini. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan. Ya, kita buka kesempatan tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ya, kita mulai dari Pak Haji Edi. Silakan Pak Haji. Yang lain dulu deh, ke belakangan. Silakan. Kunia Ulia tuh udah siap ya. Ya, silakan. Oke, belum nggak ada yang nanya ya? Ya, silakan Pak Haji. Oke. Kalau gitu Pak Ustadz, saya kembali ke surat yang ke-35 dari Yasin ini ya. Di situ disebutkan bahwa Allah itu kagum pada ciptaannya. Ya, sudah Pak Ustadz. Ya, terus. Jadi Allah sendiri sebetulnya kagum kepada ciptaannya ya Pak Ustadz ya, begitu itunya. Iya. Di dalam balagohnya sebetulnya begitu ya Pak Ustadz. Bahwa Allah itu kagum akan ciptaannya sendiri. Sehingga dia menciptakan seluruh ya, bumi maupun langit dan segala macamnya adalah untuk menunjukkan kuasanya dia. Begitu kan Pak Ustadz ya? Iya. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa Allah itu kagum kepada kita gitu? Apakah cuma mereka yang berilmu bisa merasakan itu, atau manusia biasa yang tidak berilmu dia bisa juga merasakan bahwa Allah kagum sama saya sebagai ciptaannya gitu. Belum nangkapnya Pak Ustadz. Sudah Pak Ustadz, sudah. Cuma itu. Jadi bagaimana menangkap itu? Inti pertanyaannya sebetulnya bagaimana menangkap rasa di dalam diri kita bahwa Allah itu sebetulnya kagum loh sama kita gitu. Apakah saya yang tidak berilmu dibandingkan dengan Pak Ustadz misalkan yang ilmunya begitu tinggi buat saya di mata saya gitu. Lalu bagaimana saya bisa memahami bahwa Allah itu kagum juga sama saya gitu. Itu Pak Ustadz yang boleh mengupasnya agak dalam gitu lah. Saya kagum sama Pak Edi. Saya juga kagum. Iya, saya kagum luar biasa, pecinya hitam, rambutnya hitam. Kita ingin paham Allah gitu loh. Allah tuh kagum ya sama kita gitu. Apa kagum karena kepandaian kita, atau karena kecantikan kita, atau karena kegagahan kita, atau apa? Bagaimana kita menangkap itu ya? Iya. Silakan Ustaz. Gimana dijawabin ya? Jadi kalau pertanyaan itu memang benar, belum tersampaikan pikiran, berarti belum memahami diri.
Diri Kenal, kita ini ada unsur Allah. kenal diri. Itu, iya. Diri kita ini ada unsur Allah. Itu potensi dasar yang secara sengaja diberikan, yaitu ruh. Tanpa ruh Allah, tidak mungkin Allah menyuruh kita ibadah. Ibadah itu pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun pertama maknanya liyuwahidun, agar mentauhidkan. Lebih tinggi lagi liya'budun artinya liya'rifun, agar kenal. Allah menyuruh kita kenal, maka Allah sudah bertanggung jawab. Maka dia berikan unsur potensi kenal, yaitu ruh. Ruhnya ruh siapa? Ruh Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Terus potensi itu suruh kembangkan, dikasih akal. Mikir dia. Coba lihat kambing. Kambing disuruh kenal sama Allah atau tidak? Tidak. Karena dia nggak ada ruh Allah. Nggak ada ruhnya dia. Dia ada hidup sama jasmani. Maka enak dia nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Tuh. Udah. Terus lewat pikiran dan ruh yang diberikan sebagai potensi, ada media untuk kita berkomunikasi, yaitu bahasa. Bahasa Allah, kalam Allah dikemas dalam sebuah kata namanya Al-Quran. Nabi wanti-wanti agar kalian tidak sesat, pahami Al-Quran. Maksudnya pegang Al-Quran itu pahami. Al-Quran bahasa Arab. Alhamdulillah, walaupun kita bukan orang Arab, kita mendapat kesempatan untuk mempelajarinya. Dan kata ulama, kemukjizatan Al-Quran ada pada balaghah. Makanya Pak Jamal ini buka grup balaghah lagi. Itu balaghah disebut alatul hidayah. Kalau mau cabut paku pakai alat. Alatnya bisa tang, bisa lain-lain. Ya tah? Kalau mau paham Al-Quran pakai alat. Alatnya balaghah. Kata ulama balaghah, saya temukan. Apalagi ada seorang tokoh balaghah namanya Abu Hilal Al-As'ari, Al-Askari. Kata dia apa? Awwalu wajibin ba'da ma'rifatillah darsul balaghah. Kewajiban pertama bagi mukmin setelah kenal Allah adalah belajar balaghah. Itu nggak mungkin dia berkata itu kalau sebelum dia mendarah daging, menghayati, menikmati hubungan balaghah dengan Al-Quran. Ketemu kita kata subhana. Subhana kagum. Adanya di mana Al-Quran? Al-Quran kalam siapa? Kalam Allah. Maka tak berlebihan ketika kita mengatakan Allah saja kagum. Pak Edi, kita bikin mobil-mobilan dari kayu. Besar. Kagum nggak? Kalau kemudian ternyata mobil-mobilan yang kita buat itu dia bisa jalan sendiri. Nggak ada baterai. Remote lagi. Jalan sendiri. Ada remote. Remote-nya cuma ada dalam pikiran. Maju, maju, mundur, mundur, kanan, kanan. Dia ngikut. Kagum apa enggak? Dan andai kata itu terjadi, enggak seberapa dengan ciptaan Allah. Kalau dia memperjalankan Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril saja enggak sanggup, maka menjadi pantas dia kagum. Kalau dia kagum, dikemukakan kekagumannya dalam kalamnya, yaitu Al-Quran, maka Al-Quran adalah petunjuk pelajaran itu dalam rangka memberikan pelajaran kepada kita. Dia saja kagum. Itu mengajarkan, maksudnya
Masa kamu nggak kagum, apalagi melecehkan Al-Quran, nginjek-injek Al-Quran, seenaknya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perutnya, gitu kurang lebih. Dan itu terjadi. Jangan dikira Allah nggak tahu. Tahu itu seenaknya ayatku. Apalagi terkait ayat politik, umpamanya. Aulia diterjemahin sekarang itu jadi teman dekat. Beliau pemimpin. Gak apa-apa. Sebenarnya dimaksud pemimpin itu teman. Teman dekat emang. Itu maksud Aulia. Teman dekat kayak model di kelas. Kiri kanan itu teman dekat. Mana buktinya? Coba lihat tuh kalau lagi ujian. Pada dibagi nggak sama teman dekat? Nggak mungkin teman yang jauh. Nyindirnya ke sekolah. Emang kalau belum disindir belum pada paham. Jadi Iya, 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 ngaku. iya. Tuh, enak begitu baru paham kalau disindir. Jadi kayak begitu. Enak kita bersyukur. Coba bayangkan, kita bukan orang Arab. Petunjuk yang diberikan oleh Allah bahasa Arab. Maka maknanya nggak mungkin Allah nggak memberikan potensi. Coba bayangkan. Emangnya Al-Quran buat orang Arab doang? Jangankan sekarang kita berpikir, dulu objek dakwah Nabi itu, ngapa sih Al-Quran bahasa Arab sampai begitu? Coba dong sekali-sekali bahasa asing. Iya, Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ada lagi. Kalau ini agak melenceng dari Ah, Kebetulan wah, Pak Ustadz belum nyinggung mulai. bahasa Arab. Silakan. Karena menyinggung-nyinggung bahasa Arab, ini terjadi di masyarakat kita saat ini dalam keadaan politik yang seperti ini. Itu menghembus-hembuskan kebencian kepada komunitas Arab. Itu sangat kentara dan agak jelas. Lebih kalau saya bilang kayak buka-bukaan gitu loh. Mereka begitu bencinya kepada Arab sehingga tercermin sekali dengan ucapan-ucapan yang sangat melecehkan bangsa Arab. Padahal kita ini kan Quran dalam bahasa Arab gitu. Kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Quran. Tapi sebagian besar bahkan orang-orang Islam sendiri itu berani-beraninya mereka melecehkan gitu loh. Melecehkan bahasa Arab sehingga orang yang ke Arab-Araban itu dibenci benar gitu. Itu saat sekarang. Bagaimana pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Allah turun tangan ya dalam hal ini? Itu Pak Ustaz. Oh, bahasa Arab tak bisa dipisahkan dengan Islam. Tak bisa. Bahkan masuknya bahasa Arab ke negara-negara non-Arab, termasuk Indonesia, itu lewat dakwah. Dakwah nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran dan hadis. Masuk Islam ke Indonesia, pada saat yang sama masuk bahasa Arab. Karena Al-Quran. Al-Quran dipelajari pertama cara membaca. Kedua, cara memahaminya. Maka para ulama Al-Quran, para ulama di generasi pertama di Indonesia mempelajari bahasa Al-Quran demi memahami, bukan demi bisa bicara. Oke? Tahu persis musuh bahwa Islam tak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab.
bahasa Arab itu identik dengan orang Arab. Sasaran tembak dia benci kepada bangsa Arab, turunan Arab. Sebenarnya itu adalah cuma cara untuk membenci Islam. Itu, iya atau tidak? Ya. Pintu masuk untuk menyingkirkan Islam yaitu lewat Arab. Sehingga diidentikan. Kalau terang-terangan sebel, benci, tak setuju sama Islam, itu kan terlalu vulgar. Tak berani dia. Maka Arabnya yang dibenci. Itu nggak disadari. Apalagi menjadi miris kalau kebencian itu justru dari orang Islam itu sendiri. Lihat tokoh-tokoh Islam yang diharapkan dalam partai, dalam politika, untuk membawa semangat Islam. Gak ada. Itu adalah sebuah keberhasilan mereka. Ya tidak. Jadi demikian hubungan Islam dan Arab itu ditemukan dalam tafsir Al-Manar Muhammad Abduh umpamanya sampai pada tingkat bahwa bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab. Bukan, beda. Bahasa Al-Quran tadi itu bagus. Kalau Arab bagaimana bedanya antara bahasa Al-Quran bahasa Arab? Kalau bahasa Arab bahasa orang Arab. Kalau Quran, kalau Allah itu beda. Arab cuma dua. Pertama puisi, kedua prosa. Kalau bahasa Al-Quran bukan puisi, bukan prosa. Bahasa Arab. Kalau Al-Quran wahyu. Kalam orang Arab itu tidak mukjizat. Tapi kalam Allah Al-Quran mukjizat. Oleh karena itu nggak banyak tahu orang. Ayat yang berbunyi menginformasikan Al-Quran bahasa Arab itu dimutilasi. Gimana maksudnya? Ayatnya berbunyi Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ kesimpulannya Al-Quran bahasa Arab. Tapi ayat berikutnya la'allakum taqilun. Terjemahan Betawinya pikirin dong. Masa Al-Quran bahasa Arab. Tuh suruh pikirin. Ternyata para tokoh sastra ya tokoh pakar Al-Quran, oh iya ternyata beda. Makanya Allah suruh pikirin mikir kita, masa sama. Demikian dalam kajian balaghah. Ya, iya. Jadi begitu. Benci sama bahasa Arab itu cuma media, sarana jembatan. Sebenarnya benci sama Islam, sebab Islam nggak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Harus waspada. Jadi saya untung aja ada Zoom Pak Jamal ini. Jadi dia termasuk pendekar untuk mempertahankan. Iya. Iya, ada lagi yang lain Pak Jamal. Nih. Enggak dibuka ibu-ibu tuh, ibu-ibu banyak nih. Ya ada Bu Syarifah. Itu ada Bu Syarifah, ada Bu Ika, ya. Baik. Bu Sinta, nih. Awas. Bu Ika nih kritis biasanya nih. Ayo Bu Ika. Menyimak dulu. Nih, Bu Ika lagi nih kayaknya nih. Lagi dicas dulu nih. Bu Kunia nih, saya belum pernah ketemu nih. Kunia.
Oh iya. Burina ada Burina. Bu Rina lagi Pura. gendong cucu nih kayaknya Bu Rina. Bu Roisa masih tawaf. Hah? Sudah duduk manis. Oh, Masya Allah. Saya kira kelupaan masih tawaf nggak Ya, pulang-pulang. dia menemani kajian. Baik. Ah. Baik. Iya, Pak Ustadz, satu lagi boleh. Ya, silakan Pak Edi. Silakan. Tapi ini agak berbau-bau politik sedikit Pak Ustadz nih, boleh ya? Kenapa putus ya? Tidak. Ya, Tidak. ya, oke. Ah. Pak Ustadz, sehubungan dengan tadi bahwa apa namanya, subhanalladzi, bahwa kekaguman itu Allah kepada ciptaannya itu di dalam dunia politik yang sekarang sedang berkembang di Indonesia itu membuat saya kok jadi berpikir agak kalau boleh diartikan nyeleneh sedikit boleh ya Pak Ustadz ya. Nyeleneh itu apa sih ya bahasa Indonesianya? Agak menyimpang sedikit lah gitu. Iya. Bahwa dalam perpolitikan Indonesia ini kita ini sepertinya Allah ini membiarkan kita gitu, tidak memberikan, atau dengan kata lain apa yang kita harapkan kok rasanya tidak diijabah sama Allah gitu. Bagaimana kita caranya mengintrospeksi diri bahwa oh kemarin itu kami salah memilih gitu. Harusnya yang kita pilih orang ini. Tapi yang kita pilih kemarin kan sebetulnya sangat agamis gitu. Sedangkan yang pilihan yang lain itu secara agama kita itu tidak layak lah dia menjadi pemimpin kita begitu. Tapi kok kejadiannya berbeda ya gitu. Kejadiannya berbeda sehingga ada pernah terbersit sedikit menyalahkan Allah. Ya Allah tidak berpihak kepada kita gitu. Kita punya salah apa sih atau kita punya dosa apa sih sampai Allah itu tidak mengijabah keinginan kita gitu. Dan ternyata ini hampir banyak dari semua orang yang saya temui hampir berpikir seperti itu Pak Ustadz. Hampir ada yang tidak, ada yang mereka bilang oh tidak ini justru malah Allah memperlihatkan kepada kita bahwa Allah sedang menunjukkan gitu loh, sedang menunjukkan cara kita berpikir gitu loh untuk dapat lebih dewasa lagi, lebih hebat lagi gitu. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Luar biasa umat Islam di Palestina dibantai sebelum ke Indonesia. Kalau saja muncul pertanyaan mensikapi fenomena, menyaksikan fakta di Palestina, lalu muncul pertanyaan, Allah tahu apa enggak? Atau Allah tahu apa enggak sih? Itu pertanyaan pertama. Itu sudah menuduh Allah tidak tahu. Siapa berani mengatakan Allah tidak tahu? Terus pertanyaan kedua. Umpamanya pertanyaan pertama dijawab tahu. Maka muncul pertanyaan kedua. Kalau tahu kok didiemin aja? Itu kedurhakaan kedua. Menuduh Allah tak campur tangan. Nah,
Pertama, mencederai keimanan apa tidak? Sangat. Berani-beraninya menuduh Allah. Luar biasa. Dan itu salah satu contoh halus atas mengingkari perintah bahwa kita disuruh mensucikan dari hal-hal yang tak pantas bagi, dan dari Pak Jamal, Ya, Pak. tidak. kenapa nih? Biasa putus koneksi Ustadz. Putus koneksi ya? Waduh, penting nih padahal. Nanti bisa dilanjut lagi. Penting banget. Tapi bisa ditangkap Pak Haji poinnya. Ya, karena menarik sekali ini justru dari surat Yasin. Baik, sudah connect kembali. Silakan. Oh iya. Iya. Dalam konteks itu ada perbedaan antara kita dan manusia. Apa Allah itu antara kita dan manusia, antara dan kita, Allah itu siomanya kebenaran. Cuma perbedaannya dengan kita timing. Kita pengennya besok. Allah jauh lebih tahu tentang timingnya. Maka dalam konteks itu dia paparkan semua bukti-bukti itu dalam Al-Quran. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Gimana Allah menindak kaum Ad. Wa samuda jabu sokhro bilwad. Wa fir'auna dhil autad. Alladina tagaw fil bilad. Itu fasobba alaih. Pak, itu aksioma yang harus dipegang. Persoalannya tadi timing. Menurut kita minggu depan. Menurut Allah, aku lebih tahu kapan mesti aku hancurkan. Iya betul tidak? Maka seiring dengan itu tenggang waktu di mana Allah belum menghancurkan, kan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bersabar. Sabar itu artinya berjuang. Coba bayangkan. Umpamanya persis kelahiran Nabi, Ka'bah dikuasai oleh kaum Quraisy, suku Quraisy. Coba. Kan Ka'bah mau dirubuhin, padahal Abu Thalib belum beriman. Abu Thalib berdoa, ya Allah, Ka'bah milikku, aku tak sanggup menjaganya. Sementara onta itu milikku, kembalikan. Onta dikembalikan. Yang jaga Ka'bah siapa? Allah. Diturunin tentaranya. Itu adalah fakta yang harus kita yakini. Allah nggak pernah bohong. Ya tidak. Dulu 350 tahun dijajah kita. Kita baru berapa tahun ini? Gitu kurang lebih. Ya. Maka terakhir penutup semuanya ujian, maka Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian mengira, kalian berkata beriman tapi tak diuji. Nah, mudah-mudahan semua ini lebih merata dipahami oleh saudara-saudara kita yang memang hampir dipastikan anggapannya kayak begitu. Benar, ada tim hukum luar biasa, udah on the track, tapi masih kalah juga. Susah menangkap kehendak Allah tanpa iman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapati Amin. hanya menambah wawasan, tapi juga keimanan atas bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di alam raya ini. Kita sempurnakan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.